Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi bisa saya lihat tangan-tangan yang terlambai, katakan Shalom. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Semua dalam keadaan baik dan luar biasa, amin. Biar pada sore hari ini kita mau fokus, kita mau menyembah Tuhan, memberikan pujian kita yang terbaik bagi nama Tuhan. Karena Dia yang mau berhak atas semua kemuliaan serta pujian, amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah ini. Namun sebelum kita memulai ibadah ini, mari sama-sama saya undang untuk kita satu berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat sore hari ini yang boleh kami nikmati bersama Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan di sepanjang minggu ini, sehingga kami pada sore hari ini masih Tuhan izinkan untuk beribadah di tempat ini Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur dan kami rindu untuk memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan lebih lagi sore hari ini. Kami percaya Tuhan bertahta di atas pujian kami. Kami rindu untuk memuliakan-Mu lebih lagi Tuhan, lewat pujian kami yang terbaik bagi nama Tuhan. Bertahtalah Tuhan, penuhi ruangan ini dengan hadirat-Mu, sebab kami siap. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Kami datang Tuhan, kami rindu untuk memuji, menyembah.
nama Tuhan sambil kita mengangkat tangan kita. Tanda kita memuji, tanda kita bersyukur, tanda kita berserah kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kau hebat, sungguh kau hebat, kau ajaib Tuhan, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, kau ajaib, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Yesus Tuhan, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidup kami Tuhan. Di hidup sambil kita angkat tangan, lebih lagi kita serukan, haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, kau ajaib, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Sungguh kau hebat Tuhan, sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku, beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita, sebab Dia yang layak terima segala puji, sebab Dia yang layak terima segala hormat. Haleluya, haleluya. Kau baik Tuhan, selamanya. Kami rindu menyembah, kami rindu Tuhan. Haleluya.
Sebab Roh-Mu yang kudus ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya saat Roh Tuhan ditinggikan, saat Roh Tuhan dimuliakan di atas pujian umat-Nya, kami percaya yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan pasti sembuhkan. Lawat setiap umat-Mu Tuhan, sebab ibadah ini milik Tuhan. Tuhan beracara di tengah kami, lawat setiap umat-Mu Tuhan. Hati kami rindu, hati kami rindu sentuhan-Mu Tuhan. Lawat umat-Mu Tuhan. Mari perlahan saya undang untuk sidang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan pada sore hari ini. Kita mau merasakan hadirat-Nya lebih lagi. Tetap fokus, tetap menyembah Tuhan. Sebab Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia melawat setiap kita. Terima kasih Tuhan, bagi-Mu pujian, bagi-Mu hormat Tuhan. Kami datang, kami naikkan pujian kami rindu Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan, lewat pujian penyembahan kami, biar itu menyenangkan hati-Mu. Penuhi kami Roh-Mu, sebab kami rindu. Kau baik, haleluya. Thank you Jesus. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Kau ada di tengah-tengah kami. Thank you Jesus. Kami rasakan kehadiran-Mu. Begitu mulia. Thank you Jesus. Kau yang layak. Biar pujian kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oh mulianya hadirat-Mu, kami
Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. pujian kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kau yang layak terima segala pujian kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan lebih lagi bersyukur bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Masih semangat buat puji Tuhan? Ada amin? Mari sebelum kita muji Tuhan, beri salam yang terbaik samping kiri kanannya. Kau yang menyertai setiap langkah kami. Sepenuh
Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Namun sebelum kita memberikan persembahan, mari sama-sama kita mau tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan, buat semua rancangan-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Dan terima kasih untuk berkat dan kecukupan yang Tuhan beri bagi setiap kami, sehingga kami masih bisa melewati minggu ini Tuhan. Tiba-tiba Tuhan, kami akan memberikan apa yang ada pada kami, biar apa yang kami bisa berikan kepada-Mu Tuhan bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberikan persembahan. Haleluya, amin. Buat penyertaan Tuhan di setiap hidup kami. Kami bisa melihat Tuhan, bahwa pasti ada rancangan yang terbaik yang Tuhan sediakan buat setiap kami. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Engkau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kekuatan hidup kami, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Engkau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Saya undang sedang jemaat untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita katakan kekuatan, kekuatan di hidupku kami dapatkan dari-Mu Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya,
percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami percaya Tuhan bahwa setiap pujian-pujian kami, setiap penyembahan kami sudah menyenangkan hati Bapa di sorga pada saat sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami percaya Tuhan, jika sebentar kami akan duduk diam, kami siap untuk dibajak Tuhan. Kami akan persiapkan tanah hati kami, tanah yang paling subur Tuhan, supaya benih-benih firman itu tumbuh. Bukan cuma tumbuh Tuhan, tapi firman itu berbuah dalam hidup kami. Dan kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman di dalam hidup ini. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang ada di tempat ini. Dan kami siap untuk mendengar firman-Mu pada saat sore malam hari ini. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami siap untuk terima firman. Haleluya. Amin. Salam. Salam. Haleluya. Karya Tuhan yang terbesar adalah bukan ketika kita sakit disembuhkan. Dan anugerah yang terbesar dalam kehidupan saya ketika saya dipilih Tuhan, ketika saya dipungut Tuhan dari jalanan sampai saya menjadi seorang hamba Tuhan. Dan pada saat sore hari ini, tanpa saya harus bicara siapa saya, karena saya tahu bahwa semua yang ada di tempat ini, saya yakin sudah tahu tentang saya, bahwa saya biasa dipanggil dengan sebutan pendeta jalanan. Dan pada saat sore hari ini, apa yang mau Tuhan sampaikan kepada sidang jemaat di tempat ini? Biasanya, orang-orang Kristen dan anak-anak Tuhan itu senang dengan khotbah-khotbah tentang berkat Tuhan, bagaimana hidupnya diberkati. Kalau kamu ikut Tuhan, pasti hidupmu diberkati. Kalau kamu ikut Tuhan, pasti keuanganmu diberkati, pasti usahamu diberkati. Dan inilah yang selalu meninabobokan orang-orang Kristen saat-saat ini. Dan saya melihat bahwa pada saat-saat ini, bukan gereja yang menggarami dunia. Bukan gereja yang menjadi dampak bagi dunia. Tapi dunia yang sudah masuk ke tengah-tengah gereja. Haleluya. Dan apa yang akan kita hari-hari ini lakukan buat Tuhan? Gereja ini, di tempat ini sudah ada sejak lama, saya tidak tahu. Tapi yang harus saya ketahui adalah
seberapa besar gereja di tempat ini menjadi dampak di kota ini. Bukan berapa lama gereja ini berdiri, bos. Bukan berapa banyak jumlah jemaat. Tapi sudah berapa banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dalam kerajaan sorga oleh gereja ini. Haleluya. Dan kita akan tangkap hati Tuhan itu yang seperti apa. Kita akan belajar sore hari ini. Bagaimana kita mengerti tentang maksud, tentang hatinya Tuhan. Tentang gerakan-gerakan roh Tuhan. Kemarin, sekitar sebulan kemarin, saya diundang di dalam acara Festival HAM. Dan saya berkata, sejak saya pelayanan sampai hari ini selama 16 tahun, saya tidak pernah minta dana kepada yang namanya dinas sosial, pemerintah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena saya tahu bahwa penyertaan Tuhan nyata dalam pelayanan saya. Kalau hal ini terjadi dalam kehidupan saya percaya bahwa di tempat ini akan selalu mengandalkan Tuhan. Akan selalu berharap kepada yang namanya Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan, saya masih komitmen, saya masih fokus kepada pelayanan yang tidak pernah disentuh oleh gereja. Saya masih komitmen, saya masih sepenuh hati untuk melayani orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak pernah terjamah oleh yang namanya gereja, bahkan oleh hamba-hamba Tuhan. Kenapa? Orang Kristen yang biasa disebut dengan panggilan anak-anak Tuhan itu lebih asik, lebih enjoy ketika mereka pelayanan di atas mimbar. Kelihatannya wow, apalagi seorang worship leader, seorang pengkhotbah. Salah, tidak salah. Itu juga pelayanan. Tapi apakah berhenti ketika kita berdiri sebagai worship leader, kita menyembah Tuhan? Sedangkan firman Tuhan berkata jelas, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu manusia. Haleluya. Dan ketika saya melihat hari-hari ini, Tuhan sedang memurnikan yang namanya gereja. Bahkan banyak sekali gereja-gereja yang katanya banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang berkata bahwa gerejanya mulai goncang. Ya Bapak Ibu tahulah dalam sekian tahun ini ada apa. Mereka bilang bahwa gerejanya sudah tidak bisa lagi membayar gedung karena tidak ada persembahan, karena tidak ada kolektor, karena tidak ada perpuluhan. Tetapi saya katakan sore hari sebagai hamba Tuhan, bahwa hidup seorang hamba Tuhan tidak ditentukan oleh yang namanya kolektor. Hidup seorang pendeta, seorang hamba Tuhan tidak ditentukan oleh yang namanya perpuluhan, tapi oleh yang namanya belas kasih Tuhan. 16 tahun menjadi bukti nyata bahwa pelayanan saya disertai Tuhan. Dan puji Tuhan, sampai hari ini saya masih setia mengasuh, membina, mendampingi 150 anak. Dari yang bayi sampai yang SMA. Bukan cuma anak-anak, tetapi saya tetap setia, tetap komitmen, mendampingi, melayani, bahkan mengcover wanita-wanita yang hamil tanpa suami.
Saya masih setia. Saya masih komitmen mendampingi para pekerja-pekerja malam, para waria. Kenapa? Karena itu jiwa, bos. Haleluya. Dalam konteks kita, apakah jiwa-jiwa yang harus kita menangkan itu? Apakah mereka yang berbaju putih, gaun putih, yang pakai mobil, yang kaya? Halo? Halo? Hai? Sepi. Gak ada orang ya. Tapi jiwa adalah mereka yang terhilang. Amin. Dan ini yang mau saya sampaikan kepada sidang jemaat di tempat ini. Bahwa di luar tembok gereja ini masih banyak jiwa-jiwa yang harus kita menangkan. Masih banyak jiwa-jiwa yang harus kita jangkau. Haleluya. Tapi Pak Agus, aku bukan pendeta kayak Mas Agus. Aku bukan penginjil kayak Mas Agus. Aku tidak pernah sekolah Alkitab kayak Bapak Gembala. Aku tidak pernah sekolah teologi kayak Bapak Gembala. Saya katakan bahwa Yesus tidak berurusan dengan sekolah teologi. Yang Yesus mau adalah beritakan Injil dengan kerelaan hatimu. Dan ini yang Tuhan mau sore hari ini. Luar biasanya Tuhan adalah orang yang tidak dianggap kayak saya ini bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan punya maksud. Tuhan punya rencana. Kalau Tuhan punya rencana atas hidup saya percaya juga Tuhan yang sama yaitu Yesus Kristus punya rencana yang indah bagi kita semua yang ada di tempat ini. Amin. Itulah Tuhan kita Yesus. Dan sore hari ini saya akan bagikan ayat. Yuk kita baca yuk. Di Roma Roma 10 ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama yuk. Roma 10 ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Paulus berkata, betapa indahnya kedatangan mereka, kedatangan kita semuanya. Saat kita membawa kabar apa? Kabar tentang siapa? Tentang Yesus. Apakah ini berurusan dengan sekolah Alkitab? Halo? Apakah ini berurusan dengan sekolah teologi, seminari? Cek, tes. Halo, sebelah sini. Orang Kristen biasanya selalu memakai ayat begini. Ayat yang ke-13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Cuman berhenti sampai di titik itu. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, yaitu Yesus, akan diselamatkan. Tidak cukup di ayat ini. Tapi ada ayat-ayat berikutnya, ayat-ayat selanjutnya yaitu ayat yang ke-14.
Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Oke, ini yang keberapa ini? 13. Yang ke-14. Jika mereka tidak mendengar tentang Dia, bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Apakah di tempat ini sudah ada pengutusan-pengutusan? Apakah Bapak Gembala sudah siap mengutus jemaatnya? Atau tunggu Tuhan datang baru kalian diutus? Dan sampai sore hari ini, saya datang kepada mereka, pada orang-orang yang tidak pernah dianggap. Dan puji nama Tuhan, di tempat saya, yayasan, namanya Hati Bagi Bangsa, Yayasan Hati Bagi Bangsa. Di sana banyak sekali anak-anak. Ada seorang ibu dengan 2 anak, ditinggal suaminya. Anaknya masih umur 1 tahun. Kakaknya usia 5 tahun. Ada lagi seorang perempuan hamil. Ada yang jompo-jompo, ada yang anak-anak. Dan bagaimana mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau tidak saya beritakan tentang nama besar yaitu Yesus Kristus. Bagaimana mereka bisa percaya dengan yang namanya Yesus? Kalau saya tidak kabarkan tentang nama yang dahsyat itu. Karena saya percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Amin. Kenapa? Injil adalah kekuatan Allah. Karena Allah itu turun dan Dia membawa kabar baik. Dan kabar baik itu kita sampaikan. Makanya saya berkata sore hari ini sebagai hamba Tuhan, tidak cukup kita cuma berdiri di mimbar sebagai seorang pelayan. Tidak cukup kita cuma nyanyi. Tidak cukup kita angkat tangan. Saya katakan sore hari ini, jika kita bisa angkat tangan di dalam tembok gereja, jika kita bisa angkat tangan di dalam gedung gereja, kita juga harus bisa mengulurkan tangan di luar gedung gereja. Haleluya. Bukan hanya kita angkat tangan di dalam gedung gereja, men. Tapi kita juga harus bisa ulurkan tangan di luar tembok gereja. Kenapa? Ayat ini berkata, berbahagialah, betapa indahnya. Ini yang dicatat sore hari ini. Betapa indahnya kedatangan mereka. Terus, ngapain kita selama ini sebagai anak-anak Tuhan? Sudah berapa lama? Sudah berapa lama kita merasa jadi anak Tuhan? Sudah berapa lama kita merasa jadi orang Kristen? 5 tahun? 10 tahun? Atau seumur hidup? Saya dari bayi Pak Agus sudah jadi Kristen. Tapi bukan itu masalahnya. Sudah berdampakkah hidup kita bagi orang lain? Buah-buah hidup kita
apa sudah dinikmati oleh orang lain. Itu yang penting, itu yang berharga. Karena hidup kita adalah suratan Kristus yang terbuka. Amin. Haleluya. Karena hidup kita adalah suratan Kristus yang terbuka, yang akan dibaca oleh banyak orang. Bahwa kita tinggal dalam Dia dan Dia tinggal dalam kita. Dan buah-buah itu akan dinikmati. Kenapa sekian tahun media-media meliput saya? Dari media lokal sampai media nasional. Dari media cetak, elektronik dan lain sebagainya. Kenapa mereka banyak meliput saya? Banyak meliput tentang pelayanan saya. Karena ada satu hal yang berbeda. Makanya saya harus bilang kepada sidang jemaat ini, jadilah orang Kristen yang berbeda. Amin. Sepi banget nih. Oke ya, jadilah orang Kristen yang berbeda dengan yang lain. Bukan dunia yang masuk dalam hidupmu. Bukan duniawi yang masuk dalam gerejamu. Tapi gerejamu yang harus masuk dalam dunia. Garami mereka. Tapi bagaimana Pak Agus tekniknya? Caranya. Bagaimana Pak Agus teknik tentang penginjilan? Itu saya katakan tidak ada di dalam kuliah-kuliah. Baik sekolah Alkitab, baik itu teologi. Kenapa? Karena Tuhan mencari orang-orang yang mau. Bukan orang-orang yang pintar. Bukan orang-orang yang merasa pintar. Tapi orang-orang yang mau dipakai Tuhan. Pertanyaannya begini. Mau nggak kita dipakai Tuhan? Ini apa Pak? Kok asap-asap Pak? Maukah kita dipakai Tuhan dengan luar biasa? Melebihi Rasul Paulus. Maukah engkau dipakai Tuhan melebihi saya? Ada apa? Di balik kehidupan saya, dari orang yang hancur, dari orang pendosa, bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena saya relakan hati saya untuk diproses oleh Tuhan. Haleluya. Apa Tuhan kekurangan orang sehingga Tuhan memilih saya? Halo? Tunggu ya, saya akan turun ke bawah. Ini baru awal. Siap-siap. Apakah Tuhan kekurangan orang? Sehingga Dia, Yesus, memungut saya dan memilih saya, bahkan merekrut saya menjadi pasukan elitnya Tuhan. Sampai hari ini puji Tuhan, saya sendirian. Tanpa partner, tanpa teman. Dan saya dilatih khusus. Latihannya khusus. Bisa baca medan. Bisa baca mata angin dan lain sebagainya. Tapi lebih daripada itu, harus tahan bantingan. Segala macam cuaca bisa. Dan seorang bisa dikatakan dia dipakai Tuhan ketika dia sendirian. Sudah berapa lama kamu beragama?
Tapi sudah bermanfaatkah? Sudah berfaedahkah hidupmu menjadi buah-buah yang akan dinikmati oleh semua orang? Sampai firman Tuhan ini digenapi. Alangkah indahnya, betapa indahnya kedatangan mereka. Dunia membutuhkan kedatanganmu sore hari ini. Tetanggamu membutuhkan kedatanganmu sore hari ini. Karyawanmu membutuhkan kedatanganmu, membutuhkan sentuhan tanganmu, membutuhkan uluran tanganmu sore hari ini. Di mana kita berdiri malam hari ini? Yuk tanya Tuhan, sudah bermanfaatkah hidupku Tuhan? Jangan-jangan aku tidak berbuah Tuhan. Yuk, di mana kalian berdiri malam hari ini? Tanyakan pada dirimu sendiri. Sudah berbuahkah aku? Sudah berbuahkah hidupku? Dan buah-buah ini bisa dinikmati oleh suamiku, oleh istriku, oleh anak-anakku, oleh tetanggaku, oleh masyarakatku. Sudah saatnya kalian keluar dari gedung gereja ini. Sudah saatnya mereka menunggu. Pelayanan tidak harus dalam gereja. Pelayanan tidak harus jadi worship leader, jadi singer, jadi pendeta. Tapi pelayanan yang terbesar adalah ketika engkau mengabdikan hidupmu pada Tuhan dan menjadi berkat bagi sesamamu. Yuk, hidup ini adalah satu kesempatan. Sampai firman Tuhan berkata, alangkah indahnya. Sampai ibumu berkata, sampai orang tuamu berkata, sampai anakmu berkata, sampai dunia berkata, sampai masyarakat berkata, terima kasih atas kedatangan. Seperti Yesus datang ke dunia membawa dampak yang besar. Seperti Yesus datang ke dunia membawa perubahan besar. Saya berdoa, saya berharap dan saya ajak kedatanganmu di sekitarmu, di kantormu, di perusahaanmu, di pelayananmu. Yuk jadi berkat. Yuk, ujian ini berkata hidup ini adalah satu kesempatan. Haleluya. Adalah kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk melayani Tuhan. jangan pernah sia-siakan. Inilah kesempatan buat kita semuanya. Haleluya. Hidup ini Harus jadi berkat. katakan semuanya, oh Tuhan, haleluya. Tuhan, pakailah hidupku Selagi Tuhan, selagi aku kasihku. haleluya. Saatnya nanti kau berdaya lagi. Hidupmu akan jadi berkat malam hari ini. Sudah jadi berkat. Oh Tuhan, haleluya. Oh Tuhan, Yesus, pakailah hidupku ini malam kesempatan. selagi Kesempatan hidupmu berbuah. masih
yang menyanyi pujian ini, oh Tuhan. Oh, dengar Yesus, dengar jemaat-Mu berseru malam hari ini. Dengar mereka berkata, ini malam kesempatan. Haleluya. Yuk nyanyi pujian ini bersama-sama dengan lebih sungguh-sungguh. Oh Tuhan. Oh Tuhan, pakai hidupku selagi aku masih kuat. Terima kasih Tuhan. Saatnya nanti Kau berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Yuk, sebelum saya berdoa, di mana kalian berdiri, sampaikan sesuatu kepada Tuhan. Benarkah hidupmu sudah berbuah? Benarkah kekristenan kita sudah menjadi buah, sehingga buah itu bisa dinikmati oleh banyak orang? Sampai tetanggamu berkata, sampai masyarakat berkata, kedatanganmu, kehadiranmu menjadi berkat bagi kita semua. Ingat, ada apa? 100 meter dari rumah kita. Yuk berbuah yuk. Dan saya ajak semuanya gandengan tangan yuk. Saya ajak semuanya bergandengan tangan. Yuk semua gandengan tangan yuk malam hari ini. Yuk semuanya gandengan tangan. Doakan sebelah kananmu, doakan sebelah kirimu. Doakan sebelah kananmu, doakan yang sebelah kirimu. Tuhan dengar setiap seruan-seruanmu malam hari ini. Biar Tuhan Engkau alirkan kuasa-Mu lewat tangan-tangan yang bergandengan ini, Yesus. Cintai mereka Tuhan. Cintai jemaat-Mu di tempat ini. Haleluya. Yuk katakan pujian ini, oh Tuhan. Oh Tuhan. Dengan kasih Kristus. Nanti Bapak Gembala pimpin dalam doa. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti kau berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Bapa, pada saat malam hari ini kami boleh dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Inilah kami Tuhan, pakai hidup kami Bapa. Dan pelayanan bukan hanya di dalam gereja saja. Dan pelayanan kami bukan hanya di atas mimbar saja. Pelayanan kami bukan hanya di
pekerjaan Tuhan saja. Namun di luar sana masih banyak yang membutuhkan kami untuk menjadi pembawa kabar baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, firman yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, Pastor Agus Kairos. Kau pakai beliau Tuhan lebih-lebih lagi. Teristimewa dalam pelayanan di jalanan, pelayanan dimanapun juga berada, Engkau sertai. Dan kami percaya, kami hanya mengandalkan Engkau. Kami hanya mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Itulah sebabnya Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa memelihara yayasan yang dipimpin oleh Bapak Agus Kairos ini. Terima kasih Bapak. Kami sudah mengucap syukur. Kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan kami akan menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua dan kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Kepada Bapak pengumuman disilahkan. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu, teristimewa kami menikmati firman-Mu Tuhan, yang baru saja ditabur di tempat ini. Biarlah firman Tuhan, Roh Kudus meteraikan dalam setiap hati kami Tuhan, supaya kami senantiasa menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, yang taat dan setia. Melakukan amanat agung-Mu Tuhan Yesus, melayani Engkau di luar tembok gereja Tuhan, untuk memenangkan jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sekali lagi kami berdoa memberkati pelayanan Pastor Mas Agus Sutikno, lebih lagi Tuhan. Engkau berkati, Engkau teguhkan pelayanannya. Engkau berkati kesehatan beliau, keluarganya, Engkau berkati Tuhan. Demikian juga Tuhan, nyatakan kuasa-Mu yang ajaib dalam setiap pelayanan Pastor Mas Agus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar Tuhan, umat-Mu akan menabur di ladang pekerjaan Tuhan. Engkau yang memberikan musim untuk menabur dan menuai. Dan kami yakin Tuhan, ini saatnya untuk menabur di ladang pekerjaan Tuhan. Dan kami percaya setiap tangan-tangan yang menabur, pasti akan menikmati tuaian yang besar dan datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sambil kantong kolektor dijalankan, saya sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama-tama kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pastor Mas Agus Sutikno dan tim yang sudah melayani memberkati kami dengan firman Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara yang mungkin baru pertama beribadah di tempat ini. Kalau ada boleh tolong lambaikan tangan. Selamat datang Mbak yang beribadah di tempat ini, di sebelahnya Bu Rini. Tuhan Yesus memberkati dan kami mengundang untuk minggu selanjutnya boleh beribadah kembali bersama dengan kami tempat ini. Kami bawakan kegiatan gereja Betani Negara Sapekan. Hari Rabu ada FA jam 7:30 di gereja. Kemudian hari Jumat jam 7:30 ada ibadah doa malam di tempat ini juga. Hari Sabtu siang ada doa puasa. Kemudian sore ada latihan musik untuk tim PAW. Kemudian hari Minggu jam 6 sore ibadah raya di tempat ini. Untuk sementara ibadah youth dan sekolah minggu masih kita doakan untuk kapan tepatnya bisa dimulai kembali. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati.
Saya undang sidang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sama-sama kita katakan, ku percaya. Sebab aku percaya Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. namun karena Firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Iya, benar Tuhan. Firman-Mu iya dan amin. Firman-Mu Alfa dan Omega. Firman-Mu tidak pernah berubah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Oh, yeah, yeah, Engkau dahsyat Yesus. Engkau ajaib. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya Yesus. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih. Sesembahan pujian pada saat malam hari ini. Dan teristimewa Tuhan, kami dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, Pastor Agus Kairos. Tuhan, sekali lagi kami berdoa buat beliau. Kami percaya bahwa sekali-kali Engkau tidak akan meninggalkan beliau di dalam pelayanannya yang begitu mulia, dalam pelayanannya yang begitu dahsyat. Tuhan Yesus, berkati beliau.
kesehatan, berkati keluarganya, dan istimewa berkati pelayanannya. Tuhan Yesus, kami percayakan di dalam Engkau. Karena di dalam pelayanan beliau masih banyak Tuhan untuk yang harus ditangani. Itulah sebabnya Tuhan, kuatkan beliau untuk menjadi berkat orang lain. Terima kasih Bapa. Kami mau belajar untuk menjadi pembawa kabar-kabar baik buat orang-orang di sekeliling kita. Buat orang-orang di sekeliling kami mau membawa kabar baik itu buat mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kapan beliau juga kembali ke kota Semarang, penyertaan-Mu tetap berlaku hingga sampai di tempat tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Dan bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Terima kasih Bapa. Kami masih berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami serahkan Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, para menteri, Bapak Kapolri kami, Bapak Panglima TNI kami. Kami serahkan di tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, beliau-beliau ini adalah pilihan-Mu buat kami. Teristimewa kami berdoa buat Bapak Presiden kami. Berkati beliau Tuhan, berkati kesehatannya. Berkati apapun yang diambil dan keputusan-keputusan yang sudah dicanangkan. Karena semua keputusan yang beliau ambil adalah baik buat kami semuanya. Terima kasih Bapak, kami serahkan bangsa dan negara kami di tangan Tuhan. Kami percaya yang terbaik buat bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa buat kota di mana kami berada. Berkati Bapak Bupati kami, Wakil Bupati kami, serta seluruh jajaran pemerintah kota kabupaten. Kami serahkan di tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami pula. Terima kasih Bapak. Berkati kota kami, berkati perekonomian kami, berkati keamanan kota kami. Berkati tanahnya, airnya, dan semuanya Engkau berkati dalam kota kami, Kabupaten Jembrana. Terima kasih Bapak. Saudara, mari kita angkat tangan, siap terima berkat dari Allah. Diberkati pada saat datang, diberkati pula pada saat Engkau pulang. Diberkati sawah dan ladangmu, usaha dan pekerjaanmu. Diberkati buah kandunganmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati usaha dokumu, usaha rumah makanmu, usaha perkebunanmu, peternakanmu, usaha rumah kos-kosan, usaha salon kecantikan, usaha budidaya tambakmu, kesehatanmu dan pendidikanmu. Sekali-kali Tuhan tidak menginginkan engkau turun, tetapi engkau tetap naik. Engkau pun tetap menjadi kepala, bukan ekor. Saudaraku, mari kita pulang membawa segala kemenangan, damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dari mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali.
Haleluya. Yang sudah diberkati katakan bersama-sama. Amin, amin, amin. Selamat malam saudara. Sampai ketemu minggu depan.